bonsai. Hari ini kita akan melakukan pemrograman ataupun penanaman bahan bonsai sancang ya. Dimana di awal video saya sudah memperlihatkan beberapa koleksi sancang saya yang berada di ground dan juga di polybag. Nah, ini saya akan melakukan penanaman bahan bonsai sancang lagi ya teman-teman. Kita langsung saja. Oke sobat bonsai, inilah bahan bonsai ya, yang kemarin saya dongkel ya. Ini saya tanam di ground ya, saya saya tanam dari hasil stekan di ground. Ini saya kemarin dongkel ya. Nah, ini juga ya. Ini seperti ini karena kemarin saya tidak sempat untuk menanamnya ya, karena sudah keburu, sudah gelap, sudah malam. Jadi saya rendam saja dulu di sini di air ya. Dan sekarang saya akan melakukan penanamannya teman-teman. Nah ini kenapa, nah ini besarnya sih belum begitu besar ya, namun saya panen dari ground ya, karena di ground itu tumbuhnya sekarang agak susah ya, karena terlalu banyak pohon ya, karena ini di bawah pohon lain, jadi pertumbuhannya itu kurang maksimal ya. Ini akarnya juga kurang maksimal. Nah kalau yang ini ya, ini sudah lumayan banyak akarnya, namun ada yang besar satu. Ini saya bongkar saja, sekalian saya akan program di pot plastik ya, untuk memudahkannya nanti, meskipun nanti pembesarannya agak lama ya teman-teman. Sebenarnya lebih bagus ya di ground ditanam, namun karena ground saya agak terbatas ya, artinya terlalu banyak tanaman di sampingnya, jadi pertumbuhan yang ini kalah sama tanaman yang lain. Jadi saya putuskan untuk menanamnya ini di pot plastik teman-teman. Nah kita akan tanam saja teman-teman. Nah oke sobat bonsai, kita akan tanam di pot plastik ini ya, supaya nanti lebih memudahkan kita untuk melakukan pemrograman. Nah ini dia bahannya teman-teman. Nah sebelum saya tanam, saya akan tambahkan ini fungisida ya teman-teman. Jadi tujuan dari penambahan fungisida ini agar bekas potongannya ini tidak busuk ya. Kita anti jamur biar tidak busuk seperti ini ya. Nah teman-teman juga bisa menambahkan salap kambium ya di bekas potongannya ini, ataupun penumbuh akar ya. Namun saya lebih suka menggunakan fungisida ya, untuk bahan yang baru habis dongkelan seperti ini. Nah ini medianya saya sudah siapkan. Saya menggunakan ini pasir ditambah tanah dan juga sedikit kokopit ya, biar nanti kelembabannya tetap terjaga, namun medianya tetap poros ya, karena kita tahu untuk sancang itu suka air namun tidak terlalu menggenang ya. Nah rencana awal di ground saya memakai tampak depannya seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Namun teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat untuk di akarnya kurang bagus ya, dan juga bentuk batangnya kurang bagus. Nah rencana saya ke depannya ini akan saya jadi tampak depan ya, dengan liuan seperti ini. Jadi kita akan menunggu percabang baru di sebelah sini. Dan kalau kita biarkan juga ini terlalu tinggi ya untuk batangnya, kalau kita bikin bonsai informal. Jadi karena di ground saya memang rencana agak besaran sedikit, namun karena situasi ground saya kurang bagus, karena terlalu banyak di sampingnya pohon-pohon, jadi pertumbuhannya agak lambat. Jadi saya putuskan program di pot saja teman-teman. Jadi ini kita tanam dulu, nanti setelah ini subur, setelah tumbuh, baru kita akan press lagi ya, segini mungkin. Nanti setelah kita lihat pertumbuhan daripada tunasnya, kita akan press lagi. Untuk sementara kita hanya lakukan penanaman seperti ini saja teman-teman, biar ini tumbuh
kita fokus di pertumbuhan dulu ya. Jangan kita melakukan pengepresan lagi, biar tanaman ini tidak terlalu stres, teman-teman. Jadi untuk media di bagian atasnya saya tidak akan menambahkan pupuk apa-apa ya, karena ini sudah saya menggunakan tanah yang subur ya, teman-teman. Jadi kita tinggal menambahkan pasir ya, seperti ini di bagian atasnya. Ini saya menggunakan pasir sungai ya, teman-teman, karena gampang mencari ya. Pasir sungai ini lebih irit, jadi kita tidak perlu membeli media lagi ya. Kalau menggunakan pasir Malang itu kita harus beli. Kalau untuk lebih bagusnya sih menurut saya sih sama saja ya, karena pasir itu sifatnya yang poros ya, teman-teman. Kita tinggal tanam seperti ini saja ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah prosesnya, ini sudah penanamnya sudah selesai, teman-teman. Jadi kemarin itu waktu pendongkelan di ground saya tidak bikinkan video ya, karena susah ya untuk memvideokan waktu pendongkelnya, jadi saya tidak bikinkan. Dan juga hari itu agak gelap ya, saya yang sore hari saya melakukan pendongkelan sekitar jam 6-an ya, karena baru pulang kerja langsung saya dongkel ya, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini yang pertama, yang kita lanjut yang kedua, teman-teman. Media yang kedua sama ya, dan ini bahannya ini menurut saya lebih bagus ya, namun memang ada akar yang cukup besar ya, karena di ground kita tidak tahu, kita lupa ngontrol, telat ngontrol, jadi pertumbuhannya besar satu ya. Padahal ini saya sudah press, namun yang sisi yang lain itu masih kecil-kecil ya. Kalau ini saya biarkan di ground, ini pasti cepat seimbang ya. Karena itu tadi seperti yang saya bilang, di ground terlalu susah saya memprogramnya. Dan juga di tempat saya terlalu banyak hewan ya, ayam. Jadi kadang-kadang cabang ataupun batang yang saya biarkan itu tersenggol dan patah. Jadi lebih baik saya program saja di pot meskipun agak lama. Yang penting program saya itu aman dari ayam ya. Nah, sama seperti sebelumnya, teman-teman. Untuk di bekas potongannya kita akan tambahkan fungisida ya, teman-teman, biar tidak busuk ya. Sama seperti sebelumnya saya isi tatakan seperti ini ya, supaya akarnya lebih bisa tertata nanti dengan rapi ya. Nah, jadi ini kita tata sedikit untuk di akar ya, seperti ini. Nah, untuk rencana tampak depannya kita bisa memakai yang ini sebagai tampak depan, ataupun yang sebelah sini ya, sama saja ya, karena ini akarnya sudah lumayan muter. Nah, itulah kelebihan ketika kita memprogram bonsai dengan akar yang keliling atau muter ya. Kenapa banyak sekali pembudidaya bonsai memprogram bonsainya dengan akar keliling. Jadi ketika akar keliling itu kita akan memudahkan mengkonsep bonsai itu, yang mana mau kita pakai tampak depan, yang mana mau di belakang. Nah, kalau keliling seperti ini kita bebas menentukan tampak depannya yang sebelah mana ya, teman-teman. Tergantung nanti pertumbuhan tunasnya dari mana. Kalau di sini tumbuh tunas, mungkin bisa kita pakai dari sini. Nah, kalau di sini tumbuh cabangnya, jadi kita bisa pakai tampak depannya seperti ini, teman-teman. Jadi itulah kelebihan kenapa kita harus memprogram bonsai dengan akar keliling. Jadi kita memudahkan untuk melakukan atau pemilihan tampak depannya. Jadi kita menggunakan sama ya, pasir sungai.
Oke teman-teman, ini proses penanamannya sudah selesai ya. Jadi kita tinggal melakukan penyiramannya saja. Dan kita taruh di tempat yang teduh, yang terhindar dari matahari langsung ya, biar tanaman ini tidak kepanasan, tidak mengering, dan juga tidak terlalu stres ya. Kita tunggu sampai tunas baru muncul, baru kita bisa kasih sinar matahari meskipun di pagi hari saja teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya proses penanaman bahan bonsai sancang ya. Nanti kita akan update ya untuk perkembangan bahan-bahan ini, kedua bahan ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan ragu, jangan patah semangat, tetap berkarya bonsai. Sampai jumpa dan salam satu hobi.